Selamat. Ada bapak-bapak teman-teman. Waalaikumsalam. Sehat. Wah, senang sekali. Wow. Banyak sekali. Sekalian mau Produksi ya. produk itu produk. Ayo silakan masuk. Akhirnya kita bisa ketemu juga ya. Aku mohon maaf nih udah lama janji mau kesini tapi baru sekarang. Alhamdulillah kita akhirnya bisa ketemu. Iya, terima kasih banyak Iya. Miss. Kalian kita pengen ngobrol-ngobrol boleh ya Miss ya? Boleh dong. Aku lihat ini progresnya bagus loh Miss. Bikin gerai dari mulai impian sampai pelaksanaan kayaknya dalam waktu yang pendek banget. Berapa lama waktu itu dari perencanaan sampai? Insya Allah sekitar dari rencana yang saya begitu masuk SMI itu sekitar sampai terwujud seperti ini sekitar 3 bulan. 3 bulan. Jadi kekuatan impian itu benar ya? Ya benar ya, kekuatan impian. Duduknya jangan di sini dong. Kita ngobrolnya langsung sambil duduk. Kita duduk yuk. Kita sambil santai-santai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Seperti biasa kita ketemu lagi dalam acara kolaborasi dan promosi. Hari ini saya diizinkan untuk ketemu sama pemilik gerai Miss Lily yang khasnya itu brand identity-nya warna pink dan gerainya sendiri ala-ala Eropa ya Miss ya. Halo Miss, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Miss Lily ini seorang pengusaha muda dari luar Cianjur teman-teman, tapi dia bisa bangga dengan produk-produk yang aslinya dari Cianjur. Coba Miss, boleh diceritain nggak Miss tentang produk yang Miss Lily punya hari ini? Dari sejarah dulu deh, mulai berdirinya. Sejarah berdirinya itu di tahun 2018 ya. 2018 awal kita tuh pertama lihat oleh-oleh di suatu daerah gitu ya, apalagi setiap daerah itu kan punya ciri khas masing-masing gitu. Nah di Cianjur ini daerahnya yang sudah terkenal itu yaitu olahan tauco ya, tauco sekali. Terus nggak sengaja saya tuh melihat tape, kok kenapa ya tape di Cianjur itu beda gitu ya, beda dengan seperti Cipatat itu kan sudah terkenal, tapi begitu diolah dengan olahan makanan itu kurang nyatu, kurang blend ya. Kurang blend. Daerah juga ngaruh ya. Ngaruh. Itu jadi struktur dari tanah itu mungkin mempengaruhi sekali ya. Jadi begitu saya coba-coba, awalnya sih iseng ya, coba-coba karena anak-anak itu suka makanan cake ya, sejenis cake, roti gitu ya. Akhirnya saya coba belajar buat bikin olahan tape. Jadi olahan tape itu dibikin cake. Kalau terkenal kalau di sini mah bolu ya, mungkin ya bolu. Ini bolu. pro tape bukan sini. Bukan, beda. Beda. Jadi kalau pro tape dengan bolu tape itu beda. Bedanya? Ya, dari komposisi tapenya. Jadi dari jadi tekstur si cake-nya sendiri itu beda. Jadi awal mulanya juga saya bikin ini olahan tape berbentuk cake tape ya, bolu tape. Lama-lama saya bikin lagi. Nah ini dia, ada keripik bolu tape. Ini bolu juga tape. Ya, ada keripik bolu tape. Ini yang tahan kurang lebih di atas 3 bulan juga tahan. Ada olahan dari minumannya juga, yaitu milk cheese tape. Ini milk cheese, jadi sensasi minum keju, susu tape. Gimana rasanya ya? Nanti jadi penasaran. Ya, boleh dicoba. Udah gitu juga ada cake roll tape. Ini dia cake roll tape. Ada 3 varian, ada yang original, ada yang coklat, ada yang keju. Ini yang keju salah satunya ya. Nah, ini dari olahan tape juga. Dan yang terbaru juga kita bikin kerjasama dengan
mahkota bumi ya, karena brand Misli karamelnya Misli sudah dikenal, jadi kita mencoba bikin kerjasama dari olahan gula semut ya. Ya. Jadi apa ya istilahnya kali ini, karamel gula semut. Ya, Nah, alhamdulillah. ini karamel gula semut. Ya. Jadi ada juga cinnamon roll dari gula semut. Mahkota bumi juga ada. Kalau boleh tahu Miss, apa yang membedakan dengan gula semut brand lain dan brand mahkota bumi? Boleh cerita nggak? Wah, beda banget. Dari mulai rasa itu jelas-jelas udah beda. Dari rasanya sih itu kalau udah diolah dengan makanan yang saya sendiri mencoba ya, untuk udah 2 kali saya bikin makanan dari olahan gula semut, cinnamon roll dan ini. Itu manisnya itu apa ya? Alami lah gitu ya, enggak di lidah itu enggak apa ya, kalau biasa ya enggak meninggalkan gitu. rasa gimana ya, kalau dari gula-gula yang banyak di pasaran itu kan ada rasa-rasa kayak ada busa, ada apa ya gitu ya mungkin ya. Iya. Kan saya dengar sendiri ada yang dicampur dengan apa ya, sabun entah apalah gitu ya, bahan-bahan yang seperti itu. Tapi kalau ini insya Allah saya membuktikan sendiri, dibuat minuman herbal bagus banget. Saya mencoba sendiri untuk anak-anak, bikin minuman ramuan-ramuan minuman dari rumput-rumputan, dikasih ini. Yang tadi yang nggak mau jadi mau. Mantap. Jadi ini nggak dipesenin loh sahabat-sahabat dari Mahkota Bumi. Iya. Artinya memang hari ini hari promosi Miss Lily dan kolaborasi Mahkota Bumi, biar Miss Lily sendiri yang cerita bagaimana perbedaan rasa gula Mahkota Bumi dengan gula-gula yang lain. Setelah dicampur dengan produk Miss Lily ternyata masuk katanya. Alhamdulillah. Saya selalu sedia kok di dapur, di meja makan selalu ada, dan kebetulan nanti insya Allah di gerai Miss Lily juga ada ya. Iya betul. Ada Untuk teman-teman produk yang perlu ya nggak gula. usah jauh-jauh. Ya. Ya, jadi sahabat Mahkota Bumi, dengan adanya industri revolusi 4.0 itu memudahkan kita semua, mulai dari produksi sampai di pemasaran itu tidak dikerjakan sendiri. Contohnya kolaborasi antara Mahkota Bumi dengan Miss Lily ini. Jadi kalau teman-teman di sekitar Gunteng yang perlu gula semut Mahkota Bumi, itu juga bisa dapat di gerainya Miss Lily. Oke Miss, terus kembali ke produk yang Miss Lily punya ya. Ya. Ini tuh semua Miss Lily produksi setiap hari. Ya, kalau cake-nya insya Allah kami produksi setiap hari. Tapi kalau sejenis bolu kayak ini yang tahan untuk hitungan bulan, biasanya kita seminggu bisa 2 kali 3 kali. Oh oke. Gitu. Basreng juga sama. Ya, karena kalau bolu itu kita penjualannya hanya di gerai, tapi kalau ini sudah di tempat oleh-oleh daerah Cianjur. Insya Allah bisa dicari ya di Toserba Selamat, di Blasco, di Raja FO, insya Allah sudah ada. Sudah tersebar di mana-mana. Iya, Miss alhamdulillah. itu kalau ke Selamat, Miss Lily dibantu pemasaran juga sama Sangkuriang Mandiri Indonesia Iya. ya. Jadi ini banyak Alhamdulillah. banget yang dikolaborasikannya teman-teman. Jadi selain Mahkota Bumi masuk juga ke sini sebagai bahan olahan tambahannya, tapi juga Miss Lily ikut ke Sangkuriang Mandiri Indonesia, yaitu gerai Mahkota Bumi itu sendiri untuk pemasaran di Cianjur melalui Selamat Toserba di seluruh Selamat yang ada di Cianjur dan Sukabumi. Oke Miss, mungkin Miss Lily mau cerita tentang lokasi dari gerai Miss Lily sendiri, supaya nanti teman-teman yang ada di Cianjur mau mampir tuh di mana sih? Gampang banget kok. Kita posisinya itu di jalur arah Jalan Raya Bandung ya. Kalau di sini Jalan Raya Bandung itu perempatan Bojong. Kita belok ke, kalau dari arah kota kita belok ke kiri. Patokannya cari aja ini Lemah Pandita atau BTN Gunteng ya. Yang dari situ kurang lebih 50 meter ada kok brand Miss Lily. Di situ sudah ada spanduk-spanduknya dan blognya insya Allah. Dan kita bisa juga
foto-foto. Ah. Biasanya ibu-ibu yang kekinian tuh belum beli belum apa-apa udah pengen foto dulu. Iya, soalnya Sobat Mahkota Bumi, gerai Miss Lily ini memang khas dan unik banget dengan bangunan Eropa. Jadi kalau datang tuh udah gemes aja gitu, pengen langsung difoto supaya jadi icon ya buat dirinya sendiri. Terus Miss, Alhamdulillah. ada di ini apa seperti Grab atau apa gitu, boleh cerita juga dengan kontak person barangkali ada yang perlu melalui pemesanannya melalui online, karena kan zaman sekarang ibu-ibu tuh malas kemana-mana ya. Ya, bisa kok langsung melalui WA ke 08133149586 atau di IG tuh Miss Lily Cake and Bakery. Ada juga ya di ada juga Instagramnya. di Instagramnya, bisa DM, nanti kita bisa kirim lewat via Grab atau GoSend. Ah, Sekarang bisa mudah sekali dipermudah. kok ya. Oke. Terus Miss, boleh dong disampaikan ke teman-teman Mahkota Bumi barangkali ada yang sama-sama usaha saat ini. Iya. Tentu saja kan usaha itu tidak selamanya naik gitu ya. Iya. Ada prosesnya, kita di titik nol, kemudian harus berusaha untuk naik lagi. Gimana kiat-kiatnya untuk selalu konsisten? Ya, terutama kita tuh kalau memilih produk itu suatu usaha itu kita lihat dulu lingkungan dulu. Apa nih lingkungan yang sekiranya kita di lingkungan kita yang diperlukan gitu. Jadi jangan langsung ngelihat booming ini kita ikut. Jadi kita cari jati diri kita sendiri lah. Apa hobi kita di mana gitu ya. Jadi di situ kita nggak merasa terbebani, enjoy gitu, enak gitu. Jadi melakukan suatu usaha sekaligus jadi hobi ya. Kalau saya kebetulan hobi anak-anak itu makan ya, kuliner, suami hobi kuliner. Saya sebisa mungkin pengen anak-anak itu sehat gitu ya. Jadi awal mulanya dari itu dulu. Saya senang baking, senang ngulik di tepung gitu ya. Alhamdulillah sekarang udah jadi usaha, alhamdulillah. Jadi satu poinnya teman-teman. Oke, sahabat Mahkota Bumi, ternyata resep yang pertama adalah harus konsisten. Itu kita tidak usah ikut-ikutan usaha punya orang, tapi lebih punya identitas usaha kita sendiri, yang itu adalah bagian dari hobi kita, sehingga kita tidak jadi terbebani gitu ya, Miss ya. Yang kedua, untuk bagi saya sendiri, kita suatu usaha itu kita niatin ibadah ya. Kita niatin ibadah, kita niatin untuk sedekah. Jadi nggak berat ketika kita misalnya produk kita nih mau menjelang expired nih, nggak usah dibikin susah. Aduh, kita belum dapat untung, udah mau expired. Ya kita ditanamkan dari diri kita sendiri untuk perbanyak sedekah. Jadi sedekah ya kita jadi kalau produk ini menjelang expired, ya udah saya bawa ke pesantren yang terdekat atau pemulung yang lewat depan rumah gitu, atau nenek-nenek yang jual tukang sayur, ya saya kasihkan aja gitu, daripada mubazir gitu ya. Jadi intinya seperti itu. Jadi perbanyak kita usaha sambil sedekah, insya Allah lebih barakah. Jadi jangan kita lihat nominal, kita keberkahan itu tidak hanya dengan finansial ya. Kita punya teman baik, kita anak-anak sehat, keluarga sehat, itu suatu karunia yang besar melebihi segalanya. Luar biasa. Jadi teman-teman, selain konsisten, ternyata rahasianya adalah sedekah. Gak usah takut ketika menjelang expired bagi-bagiin, karena matematika kita tidak sama dengan matematika Allah, betul ya Miss Lily ya. Dan mungkin itulah yang membuat sampai hari ini gerai Miss Lily meskipun baru 2 bulan itu sudah ramai dikunjungi banyak orang-orang yang butuh oleh-oleh buat pergi ke teman-temannya atau ketemu sama koleganya gitu ya. Iya. Miss Lily, ada yang mau disampaikan lagi? Satu ya, kita pokoknya di sini kita sebagai pelanggan juga kita sama-sama jujur, sebagai penjual juga saling jujur. Jadi ada ikatan chemistry sendiri ya. Kita tuh nggak hanya sebagai pedagang juga, nggak hanya produk kita keluar gitu, nggak. Jadi alhamdulillah saya sendiri dari saya banyak usaha, semakin banyak relasi
asik sebagai makin banyak teman gitu. Alhamdulillah. Jadi semuanya saling menunjang teman-teman Mahkota Bumi, tidak hanya melulu soal cuan gitu ya, tetapi keberkahan juga harus kita kejar, kemudian untung pasti ngikutin, dan pada akhirnya ketika link dan pertemanan itu terus dijalin, maka semuanya akan semakin membuat kita besar. Mungkin nanti akan mendatangkan reseller, karena kekuatan diri kita menjual sendiri itu tidak sebesar kekuatan dibantu oleh orang-orang lain. Dan yang jadi tanda kutip adalah keuntungan itu tidak melulu soal uang, tetapi juga anak soleha, kemudian kesehatan, tadi apalagi ini usaha yang lancar, itu semua saling menunjang satu dengan yang lainnya. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang selalu setia dengan channelnya Mahkota Bumi Official. Mudah-mudahan teman-teman tidak bosan ya untuk terus mengikuti topik-topik yang berbeda, dan itu insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.